Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Katari. Saya merupakan mahasiswi dari Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, Fakultas Tarbiyah Prodi PGMI 3B. Di sini saya akan memaparkan salah satu tugas UAS mata kuliah pengembangan sumber belajar yang diampu oleh Ibu dosen Sri Mulyati SPD MPD. Di sini saya akan memaparkan proyek yang saya bikin, yaitu tentang adaptasi makhluk hidup yang terdapat di suatu ekosistem. Pemanfaatan aplikasi Smart App Creator untuk membuat media pembelajaran ekosistem. Langsung saja, yang melatar belakangi dibuatnya proyek ini yang pertama yaitu dengan adanya ketertiban dalam proses belajar mengajar, guru dapat mengetahui tentang karakter individunya. Dengan pengetahuan hal tersebut, guru bisa dengan mudah memilih media yang dapat merangsang keaktifan dan pembelajaran yang bertemakan ekosistem. Selanjutnya, dengan menggunakan aplikasi Smart App Creator, guru bisa kreasikan dengan leluasa sesuai kebutuhan. Hal ini memungkinkan pembuat untuk menuangkan semua imajinasi dan ide yang ke dalam rancangan media pembelajaran interaktif. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana tahapan-tahapan dalam menganalisis kebutuhan dalam pemanfaatan aplikasi Smart App Creator dalam materi ekosistem di kelas 5 SD atau MI. Yang kedua, ada bagaimana karakteristik peserta didik kelas 5 SD atau MI. Yang ketiga, bagaimana langkah dalam menelaah tujuan pembelajaran pada peserta didik kelas 5 SD atau MI. Bagaimana menelaah sejauh mana capaian pembelajaran di kelas 5 dan mengapa memilih aplikasi Smart App Creator dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada berapa anggaran biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan media pembelajaran. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Pada tahapan ini, pengumpulan data informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Smart App Creator dalam proses pembelajaran materi ekosistem kelas 5 SD atau MI dilakukan dengan cara bibliografi jurnal, yaitu dilakukan dengan mencari 7 jurnal berbahasa Inggris dan 3 jurnal berbahasa Indonesia. Berdasarkan hasil pengumpulan informasi tersebut, maka penulis menyimpulkan perlu adanya suatu inovasi dalam sumber belajar siswa, terutama dalam pelajaran sains, yang biasanya disebut oleh peserta didik termasuk pelajaran yang sulit. Pemeriksaan tersebut dapat mempermudah pendidik. Yang kedua ada identifikasi kesenjangan. Yang keduanya ada identifikasi kesenjangan. Setelah saya melakukan sebuah observasi, ternyata tidak semua siswa bisa dengan mudah memahami tentang unsur biotik dan abiotik penyusun ekosistem alami yang ada di lingkungan sekitar, mendeskripsikan bentuk adaptasi makhluk hidup yang ada di suatu ekosistem. Di awal pertemuan, 15 dari 30 siswa kelas 5 MI Andalan mengalami kesulitan dalam memahami materi ekosistem, sehingga perlu adanya stimulasi yang dilakukan oleh guru agar siswa bisa mencapai tujuan pembelajaran. Maka daripada itu, kita sebagai pendidik harus bisa memahami bagaimana metode pembelajaran agar anak tidak merasa bosan. Yang ketiganya ada analisis performa. Rendahnya hasil belajar siswa ini dikarenakan kurangnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi komponen ekosistem yang disebabkan karena selama berlangsungnya pembelajaran siswa pasif hanya duduk dia mengerjakan penjelasan ibu, sehingga siswa merasa kurang antusias dan merasa bosan. Pendapat ini dikemukakan oleh Ainiyah dalam jurnalnya yang keluar pada tahun 2022. Kehadiran media elektronik seperti komputer dengan internet dan LCD untuk kemajuannya sebagai media belajar merangsang guru untuk lebih bisa memanfaatkannya sebagai sarana penunjang yang menarik. Yang selanjutnya ada identifikasi hambatan dan sumber. Materi komponen ekosistem melalui penerapan media menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang menghambat dalam belajar
tersebut disebabkan karena selama berlangsungnya pembelajaran, siswa pasif hanya duduk diam mendengarkan penjelasan guru, sehingga siswa merasa kurang antusias dan merasa bosan. Saat pembelajaran pada materi komponen ekosistem, siswa hanya mengacu pada buku tematik, guru jarang menggunakan media atau alat peraga. Yang selanjutnya ada karakteristik siswa kelas 5 SD atau MI. Yang pertama, ada kemampuan berpikirnya sudah logis dan sistematis. Yang kedua, mampu memecahkan masalah. Yang ketiga, mampu menyusun strategi dan mampu menghubungkan. Yang terakhir ada kemampuan komunikasinya sudah berkembang seiring perkembangan kemampuan berpikir sehingga sudah mampu mengungkapkan pemikiran dalam bentuk ungkapan kata yang logis dan sistematis. Yang poin selanjutnya ada identifikasi tujuan. Tujuan pembelajaran dapat dicari capaian pembelajaran atau CP yang sudah tersedia dan berskala nasional. Kemudian, menganalisis kata kerja operasional yang berada pada awal kalimat dalam capaian pembelajaran dan dapat ditemukan di taksonomi Bloom, Anderson, dan selanjutnya pendidik membuat tujuan pembelajaran hasil diturunkan dari capaian pembelajaran. Yang selanjutnya ada menentukan permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang ditanamkan pada anotasi jurnal yang saya temukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu dalam perkembangan zaman, pada saat ini pendidik cenderung tidak memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai alat bantu dalam menyampaikan materi ajar. Yang kedua, ada terbatasnya kemampuan pendidik dalam menggunakan media teknologi dan informasi sebagai cara dalam menyampaikan materi ajar. Dan yang ketiga, ada kesenjangan antara minat dan inovasi belajar dengan media ajar yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi ajar. Yang keduanya ada karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik kelas 5 SD dan MI. Yang pertama ada kemampuan berpikirnya sudah logis dan sistematis. Yang kedua ada mampu memecahkan masalah. Yang ketiga mampu menyusun strategi dan mampu menghubungkan. Dan yang terakhir adalah kemampuan komunikasinya sudah berkembang seiring berkembangnya kemampuan berpikirnya. Sehingga sudah mampu mengungkapkan pemikiran dalam bentuk ungkapan kata yang logis dan sistematis. Tahapan pemikiran kognitif peserta didik kelas 5 SD. Menurut teori Piaget, yang pertama adalah self counternya sangat menonjol, dapat mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok. Itu diterangkan dalam C2. Yang selanjutnya ada tidak mampu memusatkan perhatian pada objek-objek yang berbeda. Yang keempat, mampu mengumpulkan barang-barang menurut kriteria, termasuk kriteria yang benar atau C6. Dapat menyusun benda-benda secara berderet, tetapi tidak dapat menjelaskan perbedaan antara deretan. Itu termasuknya C6. Yang ketiga ada telaah tujuan pembelajaran atau telaah TP. Yang poin A ada capaian pembelajaran, yaitu siswa dapat mendeskripsikan bentuk adaptasi makhluk hidup yang ada di suatu ekosistem atau C1. Yang kedua ada indikator. Peserta didik mampu mendeskripsikan bentuk adaptasi makhluk hidup yang ada di suatu ekosistem. Yang kedua, ada peserta didik mampu menguraikan bagian-bagian penting dalam proses pendeskripsian tentang suatu objek yaitu ekosistem. Yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran atau TP. Yang pertama ada peserta didik mampu mendeskripsikan bentuk adaptasi makhluk hidup yang ada di suatu ekosistem atau C2. Yang kedua ada peserta didik mampu menguraikan bagian-bagian penting dalam proses pendeskripsian tentang suatu objek yaitu ekosistem atau C4. Yang poin keempat ada telaah materi ajar. Pendidikan menentukan dan memberikan batasan terkait skop atau cakupan dan squash atau urutan mengenai sejauh mana kedalaman materi ajar yang akan disampaikan pada peserta didik. Yang pertama ada ruang lingkup atau cakupan. Pada pelajaran IPAS, materi ekosistem kelas 5 SD atau MI, dalam pembelajaran awal peserta didik terlebih dahulu diajarkan tentang nama-nama hewan berikut cirinya. Dengan mengenalkan hal tersebut, anak akan mudah untuk
kemudian mengelompokkan hewan sesuai dengan habitatnya. Yang kedua, ada urutan materi yang diajarkan. Urutannya diantaranya yang pertama yaitu mengenalkan nama-nama hewan, mengenalkan nama habitat makhluk hidup, pengenalan hubungan antara hewan dan lingkungan habitatnya, dan yang keempat ada kecepatan dalam proses pendeskripsiannya. Yang kelima ada memilih media atau bahan ajar. Penggunaan media dalam pembelajaran biologi akan membantu dalam proses transfer of knowledge, khususnya materi biologi yang bersifat abstrak. Pada dasarnya, mata pelajaran biologi adalah mata pelajaran yang seharusnya tidak diajarkan secara verbal dengan kata-kata atau ceramah, akan tetapi harus melalui pengalaman langsung minimal dalam menggunakan media. Yang selanjutnya ada kelemahan dan keunggulan dari aplikasi Smart App Creator dalam membuat sebuah media pembelajaran. Yang pertama ada keunggulan. Poin pertama yaitu tampilannya sangat mudah dan dimengerti. Yang kedua, tidak memakan banyak RAM. Yang ketiga, mudah dalam membuat animasi. Keempat, tampilan aplikasinya simpel dan nyaman. Kelima, bisa disimpan dengan hasil untuk perangkat Android. Yang selanjutnya ada kelemahan dari aplikasi Smart App Creator sebagai pembuatan media pembelajaran. Yang pertama, bersifat trial. Yang kedua, fitur yang tersedia terbatas. Dan yang ketiga, bahasa Inggris belum dapat fitur untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi, aplikasi Smart App Creator ini masih menggunakan bahasa Inggris yang tidak secara otomatis bisa diterjemahkan di dalam aplikasi tersebut. Yang selanjutnya mengenai biaya. Dalam proses penyusunan proyek ini, biaya yang dikeluarkan untuk mendukung kelancaran dalam pengembangan medianya yaitu senilai Rp90.000 dengan rincian pembelian kuota internet. Jadi, aplikasi ini hanya membutuhkan sebuah internet dan Android. Tidak harus mengeluarkan biaya seperti pengeprintan atau misalkan yang lainnya. Tetapi langkah-langkah untuk membuat sebuah media dalam aplikasi Smart App Creator ini, kita juga membutuhkan aplikasi dukungan yaitu Canva. Di sini Canva ini berguna untuk membuat latar sebelum dimasukkan ke aplikasi Smart App Creator tersebut. Saya sangat menganjurkan aplikasi Smart App Creator ini kepada para pendidik untuk membuat suatu media pembelajaran yang lebih kreatif lagi. Karena dengan adanya aplikasi Smart App Creator ini, pendidik akan lebih mudah dalam membuat suatu media pembelajaran untuk mempermudah siswa dalam menanggapi atau memahami materi yang disampaikan oleh gurunya tersebut. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.